Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lata'ifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts bi khairil milal wal adyan wa 'ala alihi wa ashabihi budur ma'alimil iman wa syumusi awarimil irfan amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kesibukan kalau kita mau ikuti dalam kehidupan ini akan menyebabkan kita hilang fokus dari apa yang kita seharusnya kerjakan. Ada hal-hal yang cukup kita sekedar tahu, tapi nggak perlu kita habis waktu untuk mencari tahu. Karena ada hal-hal yang kita dituntut untuk mencari tahu. Bukan tahu goreng. Tapi itu ilmu agama. Uttulubil ilma, cari ilmu. Talabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin. Oleh karenanya para santri tidak diberikan izin untuk bermain handphone, karena nanti akan tergoda dengan pemberitaan-pemberitaan. Ini nanti gimana ya, gawat gak ya tanggal 20 Oktober nanti pergantian transisi, apa urusannya? Nah, itu kemarin kasus pembunuhan siapa yang melakukannya, udah ketemu belum ya? Mikirin, cari-cari berita, habis waktu. Enggak ada urusannya. Akhirnya yang urusan sendiri terlalaikan, hafalannya enggak disetor-setor. Ya. Maka penting untuk fokus. Aja khawatir, Indonesia ada TNI, ada Polri yang jaga keamanannya. Tentang urusan ekonomi ada menteri yang ditunjuk. Tentang usut-usut tentang kejahatan aja khawatir, udah ada petugasnya. Kita tinggal dengar berita aja. Itu juga nggak penting-penting amat. Karena yang lebih penting adalah meneruskan fokus apa yang kita kerjakan. Cari ilmu. Udah diamalan apa belum? Udah ditelus apa belum? Udah ditinggalkan apa belum yang seharusnya kita tinggalkan? Kalau belum, maka koreksi. Baik, kita lanjut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah diajarkan hal-hal apa saja yang menyebabkan fakir, apa saja yang menyebabkan ghina ataupun kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa aqwal asbabil jalibati lirizqi, dan yang paling kuat sabab untuk menarik rezeki. Yang pertama adalah iqamatus shalah, melaksanakan salat bil ta'zim wal khusyu' wa ta'dilil arkan, dan mengerjakan rukunnya dengan sempurna. Wasair wajibatiha, dan seluruh kewajiban-kewajibannya, wa sunaniha wa adabiha. Sudah kemarin. Wa salatud duha, salat duha fi dzalika ma'rufun masyhurah, ini ma'ruf, sudah terkenal. Tapi pada diri kita sudah terkenal apa belum sama tubuh? Jangan sampai berlalu hari salat duha masih ada yang bolong-bolong. Wa qira'atu suratil waqi'ah khususan bil laili waqtan naumi, baca suratul waqi'ah pada malam hari khususnya, kata beliau tadi dalam kitab Irsyadul Ibad, siang juga bisa, intinya dibaca. Kemudian apa? Wa qira'atu suratil mulk wal muzammil, surah mulk, surah muzammil. Kemudian wal laili idza yaghsha, dan alam nashrah laka sadrak. Sudah pada pertemuan sebelumnya.
Sekarang ditambahnya wa hudurul masjidi qabla al-adzan. Penyebab rezekinya berkah, luas, melimpah, banyak. Apa itu? Hadir ke masjid sebelum azan subuh. Nah, ini nih. Mau hidup berkah, kaya raya, mau? Ya ini lakukan dulu. Bentuk dulu, siapkan dulu dirimu. Tapi ini kan kalau di pondok bukan masjid. Tempat sholat itu namanya masjid. Meskipun bukan masjid yang dimaksud masjid jame'. Intinya menuju sholat jamaah. Udah siap-siap. Lihat dah. Kamu bisa perhatikan. Benar gak nih omongan Syekh Zarnuji? Kamu catat siapa teman-teman kamu yang rajin sholat subuhnya, bangun sebelum sholat subuh. Tahun 2024 bulan Oktober, saya tulis nama teman-teman saya, siapa yang bangun sholat subuh duluan. Nanti sudah keluar pondok tuh, 15-20 tahun kemudian, pas bab ini kamu bisa terangkan. Oh iya dulu. Saya masih ingat nih, saya punya catatan nih. Si pulan. Dulu merajin banget ya. Sebelum azan udah bangun. Ini pulan. Kalau nggak dibangunin sama Ustaz kagak bangun. Wah ini udah dibangunin sama Ustaz masuk ngumpet-ngumpet juga. Catat tuh nama-nama itu. Buat eksperimen. Ya, buat pengalaman kamu sendiri. Nah, nanti diceramahkan tuh. Tapi tanpa sebut nama. Dulu. Ini saya bersaksi. Saya udah punya pengalaman. Nih catatannya nih. Tapi di blur, nggak boleh sebut namanya. Bener tuh, masya Allah. Kagak meleset kata ulama. Ternyata itu yang punya perusahaan sawit siapa sih tuh? Osiano. Saya lihat catatannya. Oh iya emang. Dia mau sebelum sholat subuh udah bangun duluan. Pantes. Mana sana ada tuh tukang ojek payung. Siapa tuh? Kok santri ojek payung ya? Ya Allah itu orang. Alhamdulillah ada pertemuan alumni. Kita kadang-kadang kalau sudah pertemuan alumni kita sumbang tuh dia. Ya. Tiap tahun dia melulu yang dapat mustahik. Udah girang banget jadi mustahik. Dilihat catatannya. Iya dulu mah ya Allah. Udah sholatnya nggak jamaah. Ngaji juga disamperin. Kemudian begitu di majelis tidur. Habis tidur di majelis. Habis ngaji tidur. Habis ngajinya tidur lagi. Lagi ngajinya tidur. Habis ngajinya tidur. Yang dia melek cuma makan doang. Oh pantas. Tuh. Catat. Jadi hadir ke masjid sebelum azan itu penyebab rezekinya lancar dan berkah. Jangan bicara, oh kita nggak perlu dunia, nggak perlu banyak uang, cinta dunia itu. Bukan begitu caranya. Wa hudurul masjidi qabla al-azan. Wal mudawamatu 'ala taharah. Penyebab yang kuat juga untuk rezeki berkah pada diri kita. Hati juga tidak ngoyoh dengan dunia, tapi rezekinya banyak. Kan enak begitu ya. Ama dunia enggak tapi mikirin, tapi dunianya datang. Daripada dunia dipikirin, malu di planning dan lain sebagainya, di kursus sana kursus sini ya. Macam-macam kursus untuk melipat gandakan uang udah diikutin. Kagak beres-beres, masih susah aja. Duit dipikirin duitnya tapi duitnya kagak datang. Nih ada yang sekedar cuman berusaha sesuai kadarnya, nggak terlalu banget ngoyoh, dunianya datang. Apa tuh sababiyahnya? Wal mudawamatu 'ala taharah, melanggengkan kesucian, wudu. Apalagi nggak ada penghalang nih jadi santri.
Airnya gampang, tinggal buka keran langsung ngocor tuh air. Nggak perlu ke bawah wudu. Kalau orang dulu mau wudu susah, bawa ember nyiapin buat malamnya. Jauh tuh ke sungai. Jadi langgang wudu. Apalagi kita ini pelajar. Memang tugas kesehariannya cari ilmu. Ilmu itu sama wudu nyambung banget. Karena ilmu adalah cahaya, wudu al-wada'ah cahaya juga. Jadi nyambung cahaya sama cahaya jadi magnet. Ngapalin mudah, belajar juga pahamnya cepat. Insya Allah. Sababiyah ini. Kemudian apa lagi? Wa ada sunnatil fajri. Rutin melaksanakan sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh. Salat sunnah sebelum subuh. Ya gimana mau bisa rutin salat sunnah sebelum subuh kalau bangunnya sudah mau qomat. Kemudian apa lagi? Wal witri fil baiti, melaksanakan salat witir di rumahnya. Kalau santri berarti di kamarnya, ya. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal fajra fi baitihi, siapa orang salat fajar di rumahnya, yuwassa'u lahu rizquhu, maka akan diluaskan rezekinya. Jadi azan langsung sholat fajar di rumah. Nunggu itu. Jadi siap-siap dah sebelum azan berarti udah siap. Wa tuqallul munaza'atu bainahu wa baina ahlih, dan akan dipersedikit cekcok antara dia dengan keluarganya di rumah. Cekcok dengan istri, cekcok dengan anak dikurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhtamu lahu bil iman, dan kalau dia pun mati maka Allah akan tutup usianya dengan membawa iman. Ini luar biasa. Siapa yang bisa punya jaminan kita mati husnul khatimah membawa iman? Gak ada. Maka dengan apa yang kita amalkan ini menjadi semacam jaminan, asuransi mati atas iman bagi orang yang rutin sholat sunnah fajar. Sementara kita hidup ini kan antara kalau enggak siang yang malam. Ya, kalau fajar ini sholat berarti buat fajar besok lagi ketemunya. Kalau dia mati di siang hari berarti di cover sama sholat sunnah fajar yang tadi malam, tadi subuh sampai fajar berikutnya. 3 tuh keuntungan orang yang sholat sunnah fajar. Jadikan ilmu ini, jadikan pengetahuan yang kau ketahui ini mendorong kamu untuk melakukannya. Jangan ilmu ini seperti angin lalu, nusaima, angin semilir yang cukup lewat sekali kemudian membuat mata ngantuk. Setelah itu gak lagi dipikirkan. Buat dia semacam alarm kehidupan kita. Amalkan. Kalau kita belum terlalu kuat ingatannya, tulis di lemari, di buku yang sering kita baca sholat sunnah fajar ini. Jauh-jauh Nabi SAW sabdakan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sebenarnya itu sudah cukup untuk motivasi kita. Tetapi karena kita ini orang yang pengetahuannya itu kadang-kadang ya, kalau dikasih jenis pemahaman global kurang nyangkut. Tapi kalau sudah dipretelin, meskipun dicampur-campur dongeng itu pretelannya ya, dicampur-campur keterangan, kita lebih suka itu. Nah sekarang pretelan cabang-cabangnya itu ternyata sholat sunnah fajar mempunyai minimal 3. Diluaskan rezekinya. Kemudian bila dia berumah tangga, rumah tangganya nggak banyak cekcok. Dan yang ketiga, mati membawa iman. Allah bitaufiq hatta nafik. Kemudian apa lagi?
Penyebab rezeki mudah, lancar, yang berkah tentunya. Ya. Kalau urusan banyak rezeki, orang kafir juga banyak rezeki. Ya. Ini mudah, lancar, berkah. Itu rezeki kalau didapat nggak jadi bikin pelit, nggak jadi bikin medit, keluar mudah untuk urusan-urusan ibadah. Itu rezeki yang kita inginkan. Kalau kaya hanya cuma untuk memperkaya diri sendiri, lalu nggak mau nyumbang, pelit, medit, buntut kasiran, nggak manfaat itu. Akan jadi ular, akan jadi kalajengking yang menyiksa di kubur. Kita ingin harta kekayaan yang manfaat untuk ibadah. Wa alla yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witri. Sabab rezeki banyak berkah selanjutnya adalah tidak lagi omong-omong urusan dunia setelah salat witir. Kalau salat witirnya qabla naum, qabla rukud ya. Kalau tidurnya jam 11, sebelum itu dia salat witir dulu, berarti langsung setelah itu tidur. Kalau salat witirnya di ujung malam ya, langsung siap salat subuh berarti. Wala yuksira mujalasatan nisa'i illa indal hajah. Dan tidak banyak kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol dengan para wanita illa indal hajah, kecuali ketika hajat. Sesuai syariat batasan-batasannya. Nah, kagak ibu-ibu ngumpul ngobrol situ lah, mama diajak ngobrol rame-rame. Seneng banget dah. Ya itu kan kalau mama kan banyak makanannya, entar ini, entar itu, entar ini, entar itu. Yang penting-pentingnya aja ada urusan. Entar ke sini, entar ke sono, ya, sibuk, mindai mangkuk ini, itu aja. Intinya ada makanan yang diincar. Dan maksud-maksud ghardun akhar yang lainnya, ada udang di balik bakwan. Jangan. Ternyata memperbanyak majelis dengan wanita itu malah bikin rezeki jadi malah seret. Kalau kagak ada urusan penting, apalagi ya si Momon. Nah, begitu tanggal 14 Februari repot nyari coklat, lah apa urusannya? Itu kebanyakan mujalasah nisa. Biasanya kita punya duit juga buat bulanan aja marah ribetnya, kudu ditabung-tabung dulu mau beliin coklat. Wa alla yatakallama bi kalamin laghwin. Dan tidak berbicara, tidak banyak ngobrol, kalam-kalam, ucapan-ucapan yang sia-sia. Ghaira mufidin, yang kagak ada faedah dinihi, lidinihi untuk agama, wa dunyahu, dan urusan dunia. Ngobrol itu kudu ada yang faedahnya. Kalau ketawa-ketawa juga harus ada diniatin untuk mengakrabkan suasana, menghangatkan suasana, mencairkan suasana. Karena kita lagi sedang bicara yang serius, ada yang dituju untuk obrolan. Di sela-selanya ketawa, hal-hal yang membuat akrab ya silakan dalam niat. Tapi kalau obrolan kumpul kagak ada yang dibahas, dunia kagak nambah untung, apalagi urusan akhirat, ya udah bubar aja bubar. Kita kayaknya kagak ada yang dibahas lagi nih. Ya itu gimana sih serius banget jadi orang. Kan tadi udah bercandanya. Masa bercanda mulu tiap malam? Udah ngumpul aja tuh. Ya udah kalau gitu ya kita ngaji kitab kan. Oh iya dah kita bubar. Diajak ngaji kitab bubar langsung. Ya Allah ya. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat kita itu hilang fokus. Sementara kita ini bertanggung jawab masing-masing dengan fokus kita. Kadang-kadang kita sok sibuk ngerjain fokusnya orang lain. Kerja wartawan lah kita cari-cari kerjaannya. Ya. Kerja MPR DPR, santri urusannya MPR DPR ikut komentar apa urusannya? Ya Allah, urusan kamu mengapalin setoran. Ngapain ke sono-sono pikirannya? Ntar juga ada bagian kesibukan. Banyak tugas masing-masing.
Jangan suka ambil tugas orang lain, tugas kamu sendiri belum terlaksana. Karena kata ulama, man istaghala bima la ya'ni yafutuhu ma ya'ni. Benar. Siapa orang sibuk kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka akan kehilangan sesuatu yang manfaat. Banyak waktu yang berharga yang begitu sia-sia. Kalau dia gunakan buat menulis, ada hasilnya. Kalau dia gunakan buat menghafal, ketahuan ada tambahan bait-bait. Qala Buzur Jamhir. Buzur Jamhir ini siapa? Beliau adalah Wazir Nusyirwan, seorang menteri. Wa kana aqilan kamilan. Beliau ini orang cerdas, punya kredibilitas yang tinggi, pemahaman yang luar biasa. Beliau bilang begini, punya kesimpulan, idza ra'aitar rajula, bila kau lihat orang yang kau kenal, ada orang yang kau kenal ya. Menurut kamu itu dia punya pengetahuan, menurut kamu dia cerdas, menurut kamu dia alim, yuksirul kalama, tapi dia banyak ngomong mulu, apa aja dikomentarin. Ini kan tukang komentar tuh, semuanya dikomentarin. Nah, apa kata Buzur Jamhir? Apabila kau lihat orang yang kau kenal nih, apalagi yang gak kenal, banyak ngomongnya, meskipun kelihatannya memang dia pintar gitu, tapi menurut Wazir Nusyirwan ini, fastaiqin bijununi, yakinkan orang yang model begitu dia sudah gila. Kayak orang gila tuh ngomong loh, nggak ada urusan dia ngomong, nggak diminta dia ngomong, nggak diminta fatwa dia ngomong, apalagi sengaja-ngajak memfatwakan sesuatu yang dia kagak tahu, sengaja ngajak buat fitnah, waliyazbillah. Jadi bila kau lihat ada orang ngobrol melulu, kagak ada juntrungannya, kalau ngaji, membahas hukum, berdiskusi, ada judulannya yang maslahatnya untuk dirinya, masyarakat dan umat, itu lain hal. Itu ada manfaat namanya. Ini yang gak ada urusannya, gak ada juntrungannya, ngobrol aja, bahas masalah-masalah yang bukan fokusnya ini. Fastaiqin bijununi, yakinkan itu orang udah gila. Ya, gila kehormatan, gila viral, gila pengen punya banyak pengikut. Ya. Allah. Wa qala Aliun karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, idza tammal aqlu naqasal kalam. Bila sempurna akal, maka kurang bicaranya. Kalau nggak diminta, nggak ngomong. Kalau nggak ada tujuan, nggak ngomong. Waqala al-musannif, berkata penyusun kitab ini, ittafaqali fi hadzal ma'na. Cocok sama saya nih. Ada satu syair. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aiqin bihumqil mar'i in kana muksira. Apabila sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, pasti sedikit bicaranya. Wa aiqin, yakinkan, hukumkan, bihumqil mar'i, dengan kedunguan seseorang. Jadi hukumkan, yakini ini orang dungu. In kana muksiran, apabila ini orang selalu banyak omongnya. Ingat, omongan yang kagak ada juntrungan, gak ada fokusnya, gak ada hal-hal yang penting. Ngomong panjang banget. Lain kalau orang tua nasihatin anak, mak, pak, tau gak pak, orang kalau kebanyakan ngomong gila. Doang, bukan gitu. Kamunya kudu dinasihatin. Nasihat kata banyak ngomong. Harus diarahkan yang benar. Wa qala akharu, berkata yang lain, an-nutqu zainun. Pandai bicara itu emang hiasan, cakep. Susah juga ngomong, jadi malu juga, nggak bisa public speaking, ya.
Begitu malam Sabtu disuruh ceramah karena waktunya tidak cukup, demikian assalamualaikum. Padahal waktunya disiapin buat kamu, mas kagak cukup. Setiap kali tampil begitu. Akhirnya kesal juga pembawa acara. Kepada Al-Ustadz yang demikianlah waktunya singkat, ya kita panggil untuk berceramah malam hari ini. Jadi dipanggil Ustadz yang demikianlah waktu singkat. Jadi gelar. An-nutqu zainun. Pandai bicara itu emang hiasan. Karena juga sebagai pembeda mana hewan, mana manusia. Bagus. Tapi wasukutu salamatu. Diam itu ada keselamatannya. Jadi kudu pandai-pandai meletakkan. Bicara itu hiasan, diam itu keselamatan. Pakai hiasanmu saat hiasan itu dibutuhkan. Cari selamatmu ketika keselamatan itu diperlukan. Jangan ketika hiasan itu tidak dibutuhkan dipakai. Ketika keselamatan dipentingkan enggak digubris. Jadi diam dan bicara harus pandai-pandai mengaturnya. Faiza nataqta, apabila kau bicara, fala takun miktharan, jangan banyak. Jangan terlalu panjang bikin prolognya. Wasukutu salamatun. Kenapa kok diam bikin selamat? Ya tidak sedikit orang jadi masuk fitnah, jadi kena bahaya gara-gara ngomong. Maksudnya ngomongnya baik, tetapi karena ada yang edit dipotong, akhirnya menjadi viral. Sementara ketika sudah viral, ya, keburukan itu melebar. Orang pun sudah bersiap untuk mengatakan hal-hal yang jelek tentangnya, sehingga dia dipermalukan di khalayak. Waliyadzubillah. Ma in nadimtu ala sukuti ya marratan walaqad nadimtu ala al-kalimi mirara. Ada ulama bilang, aku enggak pernah sama sekali menyesal ketika aku diam. Kenapa? Karena dia pandai meletakkan kapan harus bicara, kapan harus diam. Walaqad nadimtu, tapi aku sungguh sering ya menyesal alal kalami miraran, ketika berbicara berkali-kali. Ketika saya tidak bicara itu saya nggak pernah nyesel tuh. Tapi ketika saya bicara sering saya nyesel. Macam-macam. Bisa jadi ketika kita bicara orang kagak ngehin, ayo nyesel dan ngomong. Padahal apa yang saya bicarakan ini datanya akurat, cari datanya capek. Tapi tidak berharga ketika saya bicara. Karena orang yang ngomong tidak pandai meletakkan kondisi. Orang yang kita ajak bicara dia nggak butuh. Jadi kalau nggak ditanya jangan jawab. Seharusnya mahal jadi tidak jadi mahal. Itu nyesel. Ada lagi yang nyesel karena bicara ucapannya itu menjadi berbalik yang tidak baik pada dirinya. Punya zaman-zaman politik, hati-hati. Apalagi gak ada urusannya. Jadi berantem sama tetangga, jadi berantem sama teman. Waliyadzubillah. Fasabata anna salamata fis sukuti. Karena banyak orang menyesal gara-gara bicara, maka tetaplah memang berdiam itu punya nilai keselamatan. Wa mimma yazidu fi rizqi, dan di antara penyebab tambah rezeki selanjutnya ayyaqula kulla yaumin, membaca setiap hari
ba'da insyiqaqil fajri, setelah belahnya fajar, maksudnya terbit fajar, ila waktu salat, menunggu salat subuh, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih, mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali. Tahu yang kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali. Insyaallah yang baca ini enggak bakal kena fakir, enggak bakal hidup jadi miskin. Bayangin itu, ilmu pelajarnya luar biasa, tinggal mau ngamalin atau tidak. Luar biasa. Ini santri kalau sudah dikasih amalan pelajaran seperti ini, hidupnya masih susah, udah fakir miskin kulangsak, hidup ngebul. Ya Allah, emang dianya yang milih begitu? Emang dianya yang milih? Ilmunya udah dikasih semua. Apalagi insya Allah disambung pada pertemuan berikutnya.